Nyaris sama, gol Marcelino Ferdinand disandingkan dengan gol Vinicius Jr. di final Liga Champions. Nama Marcelino Ferdinand menjadi sorotan usai duel timnas Indonesia versus Irak di pertandingan grup D Piala Asia 2023. Meski di pertandingan itu timnas Indonesia harus menelan pil pahit usai dikalahkan Irak. Sementara satu gol timnas Indonesia dicetak Marcelino Ferdinand berkat assist Yakob Sayuri. Menariknya, gol Marcelino Ferdinand langsung menjadi trending di media sosial. Bagaimana tidak, warganet ramai-ramai menyandingkan gol pemain KMSK De Inze itu dengan gol penyerang Real Madrid Vinicius Jr. Gol yang dicetak pada menit ke-36 itu bermula dari penetrasi Yakob Sayuri dari sisi kiri pertahanan Irak. Setelah berhasil melewati dua pemain, Yakob Sayuri melepas umpan silang ke arah Marcelino yang berdiri bebas. Proses terjadinya gol ini hampir mirip dengan proses gol Vinicius Jr. saat Real Madrid bersua Liverpool di final Liga Champions 2022. Pada menit ke-58, Fede Valverde memberikan umpan silang dari sisi kiri pertahanan Liverpool. Vinicius yang datang dari sisi kanan menuntaskannya dengan satu tendangan keras yang tidak mampu diantisipasi kiper Liverpool. Gol Vinicius saat itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan itu sekaligus menjadi Real Madrid sebagai juara. Menariknya, bagi Vinicius gol tersebut adalah gol terfavoritnya sepanjang memperkuat Los Blancos. Lantas, apakah Marcelino Ferdinand akan mengenang gol ke gawang Irak sebagai gol terbaiknya selama memperkuat timnas Indonesia? Terlepas dari itu, Marcelino masih punya tugas membawa timnas Indonesia melangkah jauh di Piala Asia edisi kali ini. Cadangan lawan Irak, 3 pemain timnas Indonesia yang bisa main sejak menit awal lawan Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga kedua mereka di grup D Piala Asia 2023. Tekad meraih kemenangan diapungkan oleh timnas Indonesia pada laga itu. Menurut pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemenangan lawan Vietnam merupakan roadmap skuad Garuda untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Dengan target itu, hampir bisa dipastikan Shin Tae-yong akan mengutak-atik komposisi timnya. Pemain yang tak tampil bagus pada laga pertama lalu kemungkinan akan diganti. Paling tidak ada 3 pemain yang akan diganti pada laga kontra Vietnam. Penggantinya adalah pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan pada laga kontra Irak lalu. Pemain cadangan pertama lawan Irak yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Sandy Walsh. Pada laga pertama, pemain berusia 28 tahun ini baru masuk pada menit 88 menggantikan Rizky Ridho. Namun pada laga kontra Vietnam, Walsh kemungkinan besar bakal dipasang. Bisa jadi juga ia akan dipasang di posisi naturalnya sebagai bek sayap kanan, mengisi posisi yang pada laga pertama lalu diisi Asnawi Mangkualam. Pemain cadangan lain yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Dimas Drajat. Pemain berusia 26 tahun tersebut bisa menjadi andalan skuad Garuda untuk membobol gawang Vietnam. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan pada laga kontra Vietnam. Demi tujuan tersebut, tentu mereka harus bermain lebih agresif untuk mencetak gol. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk bermain lebih agresif adalah memasang Dimas Drajat. Nama terakhir dari daftar pemain cadangan yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Saine Patinama. Pemain berusia 25 tahun tersebut bisa jadi andalan di sektor bek sayap kiri Indonesia saat menghadapi Vietnam. Pada laga pertama, Pratama Arhan yang bermain sebagai bek sayap kiri sejatinya tak bermain buruk. Pemain 22 tahun ini bahkan menjadi salah satu pemain belakang Indonesia dengan catatan statistik terbaik pada laga tersebut. Namun, Shin Tae-yong tentu ingin melakukan penyegaran di timnya. Apalagi Patinama juga memiliki agresivitas lebih baik ketimbang Arhan. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan khusus bagi Shin Tae-yong dalam memainkan Saine. Gara-gara faktor ini, Shin Tae-yong percaya diri timnas Indonesia bisa bersinar di Piala Asia 2023.
Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong percaya diri pasukannya bisa bersinar di Piala Asia. Sebab menurut Shin Tae-yong memiliki faktor pengalaman yang dapat membantu Garuda meraih kemenangan di turnamen sepak bola terbesar se-Asia tersebut. Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Di atas kertas, skuad Garuda menjadi tim underdog alias tidak diunggulkan di grup tersebut karena memiliki ranking FIFA terendah. Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia, tertinggal jauh dari Jepang, Irak, dan Vietnam. Kendati demikian, Shin Tae-yong tetap percaya diri skuad Garuda akan mampu meraih kemenangan. Faktornya karena Shin merasa memiliki banyak pengalaman di berbagai turnamen termasuk saat melatih timnas Indonesia hingga Korea Selatan di Piala Dunia. Faktor lainnya, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berkualitas yang bermain di luar negeri maupun benua Eropa. Lebih lanjut, kemenangan yang ditargetkan Shin Tae-yong itu yakni menjungkalkan Vietnam. Sementara itu, dia menargetkan timnas Indonesia mampu menahan Irak agar bisa menjaga asa lolos ke babak 16 besar Piala Asia.